Selamat datang di channel Ruang Berpikir. Di video kali ini kita akan membahas tentang 6 hal dari dirimu yang harus tetap dirahasiakan. Ada saat-saat di kehidupan ketika kita merasa teman-teman tidak sepenuhnya menghargai kita. Mengapa itu bisa terjadi? Mungkin pertanyaan ini tidak perlu kita ajukan pada mereka, melainkan pada diri kita sendiri. Ada kemungkinan bahwa terlalu terbuka kepada mereka bisa menjadi salah satu penyebabnya. Terkadang dengan terlalu banyak memaparkan kelemahan kita menjadi rentan di hadapan mereka. Semakin terbuka pada orang lain, semakin berkurang nilai diri kita. Namun bagaimana jika kita menjaga elemen misteri dalam kepribadian kita? Kehadiran yang misterius dapat menciptakan rasa hormat dan membuat orang lebih berhati-hati dalam memperlakukan kita. Penting untuk diingat bahwa meskipun terbuka adalah hal yang baik, tetapi ada batasannya. Beberapa hal yang perlu dijaga sebagai rahasia pribadi. Tidak semua masalah kita harus diumumkan kepada semua orang. Sehingga bukan salah pandangan mereka yang meremehkan kita, karena mereka merasa kita terlalu lemah akibat terlalu terbuka. Berikut 6 hal dari dirimu yang harus tetap dirahasiakan. 1. Persoalan pribadi. Curhat kepada orang lain memang bisa membantu meringankan beban pikiran, namun ternyata itu tidak selalu ide yang baik. Karena seringkali orang jarang memberikan masukan yang konstruktif dan curhatan kita dapat digunakan untuk melemahkan kita di masa depan. Berbicara tentang masalah pribadi kepada orang lain juga membawa risiko penyalahgunaan informasi. Informasi yang kita bagi saat curhat dapat disalahgunakan dan digunakan melawan kita, oleh karena itu menjaga kerahasiaan masalah pribadi kita dapat mengurangi risiko tersebut. Seringkali keinginan untuk bercerita sulit untuk ditahan namun penting untuk belajar menahan diri. Jika memang tidak bisa dihindari, pilihlah orang yang tepat dan terpercaya untuk berbagi cerita, sehingga kita tetap aman dan terlindungi. Seperti pepatah petarung yang hebat tidak akan memperlihatkan kesakitannya. Dengan mengingat hal ini dapat membantu kita menjadi lebih kuat dan tetap terjaga dalam menjalani kehidupan. 2. Rahasiakan rencana besar. Menjaga rahasia tentang rencana besar ini tidak hanya membantu kita untuk fokus, tetapi juga menghindarkan kita dari kemungkinan ketidakdukungan saat kita membagikannya kepada orang lain. Walaupun ada yang mendukung, seringkali kita mendapati bahwa dukungan tersebut hanya datang dari sebagian kecil orang. Terutama jika mental kita belum cukup kuat, bisa membuat rencana besar kita hanya menjadi wacana tanpa adanya tindakan. Menjaga privasi terkait rencana besar kita juga memberikan keuntungan untuk mempertahankan kendali dan kemampuan mengambil keputusan sendiri. Ketika berbicara tentang rencana besar, terkadang kita bisa mendapatkan terlalu banyak masukan dan saran yang dapat membuat kita meragukan rencana tersebut. Dengan menjaga rahasia, kita dapat mempertahankan fokus dan konsentrasi pada tujuan kita. Selain itu, kita bisa menghindari orang-orang yang tidak mendukung, dan kita tetap memiliki kontrol atas langkah-langkah yang akan diambil. Ingatlah bahwa merahasiakan rencana besar juga dapat menghindarkan kita dari cap sebagai pembual jika rencana tersebut tidak terwujud. 3. Keuangan pribadi. Salah satu aspek yang dapat merusak hubungan pertemanan dan kekeluargaan adalah masalah pinjam-meminjam uang. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan keuangan adalah suatu hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Mengapa? Karena informasi keuangan bersifat sangat sensitif dan pribadi. Dengan merahasiakan informasi keuangan, kita dapat menjaga hubungan dengan orang lain tanpa menyinggung batas privasi. Peminjaman uang atau membicarakan keuangan kita kepada orang lain dapat menimbulkan ketegangan dan masalah di antara hubungan kita. Dengan merahasiakan informasi keuangan, kita memastikan bahwa tidak ada orang yang merasa tersinggung atau tidak nyaman dengan informasi kita. Selain itu, menjaga kerahasiaan keuangan membantu kita fokus dalam mengelola keuangan pribadi. Terlalu terbuka dengan keuangan bisa membuat kita tergoda untuk mengikuti saran dan pendapat orang lain. Namun, ketika berbicara tentang keuangan dengan suami atau istri, itu adalah hal yang harus terbuka. Karena kejelasan mengenai keuangan bersama adalah kunci dalam menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga. 4. Kebaikan diri sendiri.
Terkadang menjaga kerahasiaan sebuah perbuatan baik jauh lebih sulit daripada mengakui perbuatan buruk kita kepada orang lain. Meskipun keduanya adalah perbuatan yang tidak terpuji, efek dari perbuatan pertama lebih merugikan karena dapat menghilangkan keikhlasan. Maka dari itu rahasiakan kebaikanmu. Bagaimana caranya? Ini memang sulit tapi coba usahakan. Semua hal yang bersifat rahasia seharusnya kita tutup rapat-rapat. Memang sulit terutama dalam dunia yang serba terbuka seperti sekarang ini. Kita dapat memastikan bahwa niat baik kita tetap tulus dan tidak terpengaruh oleh apresiasi dari orang lain. 5. Masalah keluarga dan hubungan. Sebaiknya masalah keluarga menjadi konsumsi internal keluarga kita. Begitu juga dengan masalah dalam hubungan dengan pasangan, sebaiknya hanya pasangan yang mengetahuinya. Menjaga kerahasiaan dalam masalah keluarga dan hubungan pribadi membantu kita menjaga privasi dan menciptakan keseimbangan dalam hubungan. Terkadang berbicara kepada orang lain mengenai masalah pribadi bisa berakibat informasi tersebar tanpa kita bisa mengontrolnya. Ini dapat merusak kepercayaan dan keterbukaan dalam hubungan kita. Melindungi privasi dalam masalah keluarga memungkinkan kita membangun hubungan yang lebih sehat dan kuat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masalah pribadi dapat mempengaruhi kehidupan di luar rumah, termasuk pekerjaan atau hubungan dengan orang lain. Dengan menjaga masalah keluarga dan hubungan pribadi, kita dapat memastikan bahwa kehidupan pribadi kita tidak terpengaruh. Menjaga kerahasiaan keluarga sejalan dengan menjaga harkat dan martabat keluarga kita di mata orang lain. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa citra keluarga kita tetap terjaga. 6. Rahasiakan ambisi pribadi. Menjaga kerahasiaan mengenai ambisi seringkali perlu dipertimbangkan terutama dalam situasi tertentu. Ada kalanya orang lain mungkin tidak memahami atau mendukung ambisi kita. Oleh karena itu, menjaga informasi tentang ambisi kita dapat membantu memelihara semangat dan motivasi untuk mencapainya. Terlalu terbuka tentang ambisi kita dapat memberikan celah bagi orang lain untuk mencoba menghentikan atau menghalangi kita. Terlalu banyak masukan dan saran dari luar yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ambisi kita dapat mengganggu rencana dan strategi yang telah kita susun. Dengan menjaga informasi tentang ambisi kita tetap pribadi, kita dapat mempertahankan kendali atas rencana dan strategi yang akan kita gunakan untuk mencapainya. Kita perlu menyadari bahwa pada akhirnya tidak ada rahasia yang bisa bertahan lama. Cepat atau lambat rahasia itu akan dibagi kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Meskipun kita berusaha menjaga kerahasiaan dalam berbagai aspek kehidupan, kita juga harus bijak dalam memilih kapan dan kepada siapa kita membuka diri. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan menjaga kebijaksanaan dalam menjaga rahasia. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.